para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi dengan channel pendidikan Anda. Ini sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Nah, realnya kita dengan Ustadz Zainal, Dr. Zainal ini membuat konten alternatif supaya banyak orang bisa melihat konten yang mendidik, mencerahkan, dan mencerdaskan dalam konteks kesehatan holistik. Oleh karena itu, Bapak Ibu, para pemirsa kontennya Dr. Zainal, mohon klik subscribe. Karena yang ribuan pengikut pendengar konten Dr. Zainal baru 8% yang subscribe. Kalau Anda subscribe, akan menguntungkan kita untuk amar ma'ruf, nahi mungkar, media sosial. Sehingga ketika banyak yang subscribe, kontennya akan ditaruh di halaman utama dari YouTube dan Google. Begitulah harapan kami. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa klik subscribe. Nah, kita sapa dulu narasumber kita. Narasumber kita tetap nggak pindah-pindah, yaitu beliau adalah dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Saat ini kita berada pada episode 45. Nah, kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa, dok. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok saya dari Jakarta, dari BSD persisnya. Dan Alhamdulillah karena teknologi kita dimudahkan untuk bincang-bincang yang bermanfaat. Nah, dok, kali ini, dok, kita sering melihat orang-orang yang vertigo. Saya juga pernah vertigo. Dan tentu saja sangat tidak nyaman bahwa dunianya itu berputar kencang sekali. Berputar. Kita melek itu muntah-muntah. Saya pernah mengalami itu. Alhamdulillah sembuh, dok. Fenomena apa itu sebetulnya vertigo itu, dok? Moga, dok. Baik, terima kasih Prof. Suyanto. Jadi sebetulnya istilah vertigo itu dari kata vertere. Oke. Artinya berputar. Karena minta maaf, fenomena ini juga kadang-kadang dicampur aduk dengan goyang. Goyang, ya. Ini terutama pada jamaah haji yang plus itu, yang hotelnya tinggi-tinggi, Prof. Oh, ya. Jadi ketika desain turun itu, wah, Pak Dokter saya kok goyang-goyang ya. Iya ini. Tapi kalau jamaah reguler enggak itu. Karena nggak pernah di tingkat tinggi. Alhamdulillah. Jadi berarti kita menyadari bahwa dengan adanya fenomena itu, kita ini hidup di bumi, Prof. Oh, ya, ya. Ini ada kaitannya dengan gaya gravitasi. Dan menarik sekali kalau kita bicara mengenai vertigo ini kan kita juga pernah bicara tentang bangun tidur yang tidak boleh mendadak, ya. Lagi-lagi gaya gravitasi ini juga akan mempengaruhi. Nah, menarik bahwa di dalam telinga bagian dalam, Prof, itu ada alat keseimbangan, Prof. Keseimbangan, Itu kalau dalam bahasa kedokterannya adalah vestibular system. Ya. Dan yang menarik, dia itu tidak sendiri. Dia berhubungan dengan otak kecil atau cerebellum. Ya. Kemudian juga dengan bola mata, gerak bola mata, Prof. Ya. Sehingga nanti ada fenomena nistagmus. Jadi bola matanya kocak gitu loh, Prof. Oh ya, ya. Makanya dok, kalau saya melihat ke atas, misalnya hiasan dinding atau apa yang di atas tuh begitu nungkluk tuh clear, dok. Itu termasuk itu tadi, dok, ya. Persis, Prof. Jadi di dalam telinga dalam kita itu ada rumah siput, Prof. Ya, rumah siput, ya. Rumah siput yang itu nanti kaitannya dengan keseimbangan, ya. Jadi menarik sekali, Prof. Kita seringkali bicara keseimbangan itu ya lebih fokus ke bagaimana tubuh mempertahankan posisi. Ya, sehingga ada gejala yang dinamakan BPPV. BPPV. Ya, B-nya itu benign atau jinak. Oh, benign. Oh, benign, jinak, ya. P-nya adalah paroxysmal. Paroxysmal.
Kadang-kadang muncul, kadang-kadang aman. Oh gitu. Nah begitu Prof. Jadi sekali lagi supaya kita tidak panik gitu ya. Kemudian P berikutnya adalah positional. Positional. Jadi posisi lagi-lagi kita tidak boleh merubah atau berubah posisi secara mendadak. Okay. Kemudian yang terakhir adalah V-nya vertigo. Vertigo. Gitu. Nah, yang paling penting Prof dalam kaitannya isu ini adalah dalam hal penghematan biaya. Karena nanti kalau kena vertigo itu BPJS mungkin tidak akan menanggung semua loh Prof. Ya. Nah ini penting dicatat supaya kita ini jangan banyak mengeluarkan biaya yang tidak perlu Prof. Sehingga kita perlu pencegahan yang baik. Yang pertama adalah bagaimana bangun tidur itu jangan mendadak. Ya. Tetapi yang tidak bisa dihindari ketika kita naik travel misalnya Prof. Oh. Kadang-kadang digas, kadang-kadang direm. Itu kan ada akselerasi, ada deselerasi. Ya, maka mual, jadinya mual. Mual. Nah itu kalau orang yang sensitif kapok Prof, nggak mau lagi kemana-mana. Ya, trauma. Penting dan menarik Prof, sebagaimana tadi kami sampaikan, sistem keseimbangan itu tidak hanya berhubungan dengan cerebellum atau otak kecil, tetapi juga dengan gerakan bola mata Prof. Dan yang penting adalah dengan limbic system, emosi. Yang nanti hubungannya dengan mual, muntah, dan sebagainya, Prof. Nah, yang paling berbahaya justru muntah yang berlebihan sehingga dehidrasi. Ya, Prof, ya. Ya, jadi sampai semakin berparah. Ya, sampai nggak ada dimuntahkan rasanya pahit, Dok. Lanjut, itu sisa-sisa yang paling akhir itu. Subhanallah. Jadi sekali lagi menarik sekali pembicaraan kita karena justru yang paling penting adalah bagaimana kita mengantisipasi lebih-lebih Prof ini nanti proses menua ini ya. Ini jangan berkecil hati. Karena kan hubungannya adalah dengan control and communication. Jadi dalam mempelajari kerja tubuh kita ini kita tidak boleh melepaskan control dan communication. Menarik pengalaman Prof Suyanto sendiri ketika kita tidurnya tidak teratur. Nah ini bisa menjadi pemicu yang baik untuk terjadi vertigo, Prof. Ya. Kemudian kalau kita kembali ke basic konsep kesehatan bahwa kesehatan seseorang itu sangat ditentukan oleh cairan ekstrasel. Nah di apa tadi, Prof? Labyrinth ataupun di vestibular system itu justru yang memainkan peranan adalah air ini, Prof. Jadi kalau air ini yang berputar-putar di labyrinth tadi itu terganggu oleh misalnya pelepasan, ada di sana itu batu kristal, Prof. Menarik sekali. Nah, kristal itu Prof ternyata iya sistem keseimbangan kita. Kalau itu sampai lepas, kemudian nyemplung ke sirkulasi itu, maka kita tanpa kita sadari terus mulai berputar-putar itu, Prof. Oh, nah ketika sudah berputar, Dok, saya itu ya akal-akalan sendiri saja. Dulu saya di travel yang umum itu, tahan di rem-rem di bis juga begitu, sampai kalau mendengar bis itu aja sudah mual, Dok. Nah, tapi lama-lama ada teori desensitisasi. Ya, saya melakukan itu, akhirnya ya berjaya lah. Asal misalkan mobilnya atau kendaraannya nggak bau plastik misalkan saja. Nah, itu ternyata ada hubungan dengan ciuman indera penciuman juga, Dok. Vertigo, muntah dan sebagainya. Ya, karena itu tadi kan kaitannya dengan emosi, Bro. Jadi penciuman itu langsung berhubungan dengan emosi, ya. Jadi itu nanti komunikasi dengan sistem keseimbangan tadi itu, ya. Tapi yang ingin kita sinkronisasi, Prof. Kalau Prof tadi kan memberikan istilah desensitisasi. Kalau kami mengusulkan kok lebih ke arah habituasi, Prof. Habituasi. Jadi kalau Allah bisa karena biasa ya, terus di kulinake itu ya akhirnya ya aman itu ya. Ya, habituasi. Ya, betul. Habituasi. Makanya saya dulu
saya dulu pernah ke dokter bahwa saya mengeluh kalau miring ke kanan itu saya vertigo, tapi oleh dokter disarankan justru harus dilatih miring ke kanan, dibiasakan. Nah, gitu. Nah, kadang-kadang ketika saya vertigo itu kadang-kadang ya karena awam saja. Kadang-kadang saya itu ambil napas dalam-dalam. Itu termasuk langkah yang masuk akal tidak, Dok, untuk menghindari itu? Jadi justru Prof, basic konsep kesehatan itu kan pengaturan, regulasi cairan ekstrasel yang dimotori oleh sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu pengendalinya adalah vagus smart. Yang diantaranya kita bisa memanipulasi dengan breathing tadi. Oh ya. Nafas, tarik nafas, kemudian keluarkan, itu bagus sekali untuk terutama untuk mengatasi limbik sistemnya itu loh, Prof. Supaya tidak panik, supaya tidak takut. Nah, ini memang yang paling utama pengendalian tadi dengan diaktifkannya. Ya. Jadi jangan mengandalkan obat saja, Dok, ya. Iya, nun sewu. Kalau kadang-kala kita sebagai dokter juga straightforward ya. Ini kasih obat selesai. Sebetulnya kita tidak harus seperti itu, Prof. Oh, sampai obatnya hafal juga, Dok, saya. Oh ya, subhanallah. Ya. Dan pasiennya lebih hafal daripada dokternya itu. Karena fokus, Dok. Dokter kan banyak obat ya. Dok, vertigo itu risiko. Misalnya dibandingkan dengan serangan jantung. Ditaruh di dalam perbandingan itu bisa nggak? Risikonya seperti apa vertigo itu? Jadi sebetulnya Prof, yang kita khawatirkan itu kalau berlanjut dengan fall, ya, jatuh. Dan yang kedua Prof, kalau menjadi driver Prof, wah, itu terjadi traffic accident Prof. Ya. Nah, jadi sekali lagi inilah perlunya ketika kita perjalanan itu diawali dengan doa safar namanya. Ya. Kemungkinan itu kita tidak bisa menyalahkan orang loh, kok tiba-tiba vertigo, Mbok jangan vertigo bang saya ini. Sama-sama dalam perjalanan kok ya toh, Prof. Iya. Dan wah iya itu membahayakan diri dan orang lain itu. Orang lain, Prof. Berbahaya sekali. Jadi akselerasi, deselerasi. Percepatan, perlambatan. Berbahaya sekali. Nah, itu khas pada kendaraan travel, Prof. Yang nyalip-nyalip, kemudian direm mendadak. Ya sudah. Yang vertigo tidak hanya penumpangnya, drivernya juga. Kalau di kapal itu pasti dong. Kalau di kapal gitu ya berubah-ubah itu bisa orang kena vertigo itu, Dok. Terus dizziness, lebih tepatnya dizziness. Ya. Mabuk laut itu. Mabuk laut, ya. Jadi kalau vertigo kan pasti berputar, Prof. Ya. Namanya aja vertere. Ya, itu dan perputaran itu kadang-kadang cerita orang itu beda-beda, Dok. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Itu apa pengaruh apa ya itu, Dok? Jadi ini posisi dari sistem keseimbangan itu kan ada alat namanya semi sirkular. Jadi di rumah siput itu, Prof, itu ada bagian yang untuk atas bawah, menyamping, ya, muka belakang, menarik sekali itu, Prof. Dan itu dipengaruhi karena adanya gerakan cairan di dalamnya. Karena teman saya itu kalau cerita saya vertigonya itu berputarnya itu tidak memutar horizontal, tapi bergulung-gulung. Subhanallah. Dan sebetulnya Prof. Suyanto itu tidak sadar kalau ketika kita sholat 5 waktu itu kan dihabituasi. Misalnya salam ke kanan, salam ke kiri, sujud, itu kan sebetulnya habituasi itu, Prof. Ya. Jadi itu sangat bagus untuk menahan atau membiasakan dengan vertigo menjadi biasa saja. Persis, Prof. Lebih-lebih, Prof, ini ada kaitannya dengan aspek spiritual kan. Jadi jangan mudah panik. Ada apa ini? Ya, karena vertigo yang sesungguhnya nanti dialami ketika Prof. Suyanto membaca idza zilatil
arduzil zalah. Goncang ada apa ini? Ya, itu baru boleh panik, Prof. Kalau vertigo biasa itu kecil itu ya. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih, Dok, penjelasannya, dan saya kira ini sangat mencerahkan supaya teman-teman kita, kawan-kawan kita yang biasa vertigo nggak usah panik. Ada jalan keluarnya yang menenangkan kita. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.